Sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 1 Januari 2025. Happy New Year. Wah, udah tahun 2025. Sahabat setia Gowori sekalian yang dikasih Tuhan, mari kita sambut tahun 2025 ini dengan hidup baru, dengan semangat baru, dengan pengharapan baru dalam Tuhan. Amin. Tahun ini pasti lebih baik, penuh dengan berkat Allah dan berlimpah kemurahan Tuhan. Hari ini kita akan merayakan bersama-sama Hari Perdamaian Sedunia. Semoga damai Kristus senantiasa tinggal dan meraja di tengah kita. Dan hari ini juga kita merayakan Hari Raya Maria Bunda Allah. Saya bertanya-tanya, kenapa ya kok perayaan Maria Bunda Allah jatuh pada 1 Januari yang adalah tahun baru? Karena hari ini adalah hari ke-8 setelah Natal, atau disebut oktav Natal. Di hari ini dalam tradisi Yahudi, seorang anak dimateraikan dalam iman dengan disunatkan dan diberi nama. Hari Raya Maria Bunda Allah dimaklumkan di tahun baru hendak memberi penghormatan kepada peran Bunda Maria dalam sejarah keselamatan sebagai Ibu Tuhan. Dogma Maria Bunda Allah merupakan dogma Maria pertama yang diajarkan sejak Konsili Efesus pada tahun 431. Keibuan ilahi atau divine motherhood, dalam istilah Yunani disebut Theotokos, dalam bahasa Latin disebut Mater Dei atau birth giver of God, yang melahirkan Allah. Dogma ini dikeluarkan untuk melawan bid'ah-bid'ah, yakni khususnya bid'ah Nestorian yang mengajarkan dalam diri Yesus ada dua kodrat yang terpisah, yakni Yesus yang insani dan Yesus yang ilahi. Implikasi dari pandangan Nestorian menolak gelar Maria sebagai Bunda Allah dan menyebut Maria hanya sebagai Bunda Kristus atau Christotokos. Bunda Maria diberi gelar Bunda Allah karena Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Ia sungguh Bunda Yesus yang insani sekaligus yang ilahi. Hari ini kita akan bersama-sama bermenung dari Injil Lukas 2 ayat 16 sampai dengan 21. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabinya. Dan pada akhir ini Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Setelah mendengar berita dari malaikat Gabriel, para gembala cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan, Shalom. Bapak Suci Paus Fransiskus di Hari Perdamaian Sedunia mengeluarkan pesan dengan tema Ampunilah kesalahan kami, berikanlah kami kedamaianmu. Tema ini sejalan dengan tahun Yubelium
yang menekankan pengampunan dan pengharapan. Paus Fransiskus berharap akan perdamaian di dunia yang sedang tenggelam dalam tragedi perang. Dan beliau mengajak kita untuk bersaksi di tengah kehidupan, yakni dengan mengulurkan tangan dan menjadi berkat bagi saudara-saudari kita yang berkekurangan. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan hari ini kita melihat para gembala yang aktif untuk menjadi aktor. Bukan diam menjadi penonton, tidak. Tetapi gembala ini setelah mendengar warta kabar sukacita yang disampaikan oleh malaikat Tuhan, ia segera bergegas ke Bethlehem dan menyampaikan berita sukacita itu. Para gembala ini adalah orang-orang Anawim, orang-orang sederhana, wong cilik. Namun justru mereka menjadi juru membawa pesan perdamaian, kabar sukacita kepada keluarga kudus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, kita pun dipanggil untuk menjadi pembawa-pembawa damai dimanapun kita berada. Janganlah kita sebagai orang beriman, kehadiran kita malah menjadi toksik, kompor beleduk, malah menjadi duri dalam daging di tengah kehidupan bersama. Saatnya untuk berbenah. Mumpung ini baru di awal tahun, mari kita menjadi pribadi yang selalu membawa suasana ayem, suasana damai, suasana tentrem di tengah kehidupan. Sudahkah kita menjadi pribadi yang demikian? Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.